Nah, kalau kemarin di Net12 kita sudah membahas mengenai bisnis perias wajah atau makeup artist. Kali ini kita masih berbicara terkait dengan bisnis kecantikan, tapi yang akan dibahas adalah kosmetik, bisnis kosmetiknya. Ya, Cita, produk kosmetik impor ini masih jadi andalan sebagian besar konsumen, tapi tak hanya sebagai konsumen ya. Betul sekali. Nah, ini kemudahan untuk mendapatkan produk kecantikan impor ini menjadi peluang bisnis bagi para penjual produk kosmetik impor. Deretan produk kosmetik ini produk kecantikan bermerek luar negeri. Dari mulai perona pipi, lipstik, bedak hingga aneka brush atau sikat ada di sini. Ini sebagian koleksi kosmetik milik mahasiswa kedokteran di Jakarta bernama Atita Sonaring. Atita telah lama jatuh cinta pada perlengkapan kecantikan wanita. Koleksinya kerap ia kumpulkan langsung dari berbagai negara saat ia tengah berlibur. Harga produk luar negeri yang mahal tidak menjadi masalah bagi Atita. Kualitas yang prima jadi alasannya. Selain itu, kosmetik luar negeri juga tahan lama hingga bertahun-tahun. Kalau luar, emang kalau dipakai sebetulnya misalkan eyeshadownya tuh lebih nyala keluar daripada kalau misalkan lokal tuh harus berkali-kali. Kalau ini kayak cuman sekali doang kayak udah keluar warnanya. Dan sebenarnya packagingnya sih ya, packagingnya juga lucu. Jadi kadang udah produknya bagus, packagingnya lucu. Jadi itu sih yang kenapa pengen beli lagi dan lucu-lucu gitu. Membeli kosmetik impor juga kian mudah dengan adanya online shop. Kalau aku sih kalau beli online pasti yang udah terpercaya sih, soalnya takut kalau misalkan nggak terpercaya kayak iseng-iseng beli coba baru gitu. Ini emang yang udah terpercaya, yang emang udah orang tuh komen-komennya udah ada gitu. Beberapa kosmetik luar memang telah melakukan ekspansi pasar ke Asia, terutama Indonesia. Dan merek-merek ternama mudah mendapat tempat di hati konsumen. Apalagi untuk produk kosmetik yang berkaitan dengan wajah, muka. Karena ini adalah resiko penampilan, resiko kerusakan kulit dan lain sebagainya. Jadi para wanita khususnya atau mereka yang senang untuk dilihat orang tampil begitu kelihatan, itu cenderung akan mencari merek yang sudah dikenal. Karena mereka punya keyakinan itu aman bagi kulit mereka. Kalau ada produk domestik, mereka akan coba dulu. Lihat-lihat dulu. Kaum perempuan itu punya kecenderungan menerima rekomendasi atau referensi dari orang lain. Kalau itu aman, mereka akan coba sedikit dan nanti sampai mereknya kuat, baru dia rasakan ini adalah produk yang baik. Indonesia pasar potensial bagi produk kosmetik. Setiap tahun jumlah perputaran uang dalam pembelian kosmetik meningkat. Menurut data Kementerian Perindustrian, tahun 2012 penjualan kosmetik naik 14% dari tahun sebelumnya. Dari 8,5 triliun menjadi 9,7 triliun rupiah. Banyaknya permintaan akan kosmetik impor juga dirasakan Eva. Sebagai seorang penata rias wajah dan pengusaha di bidang salon kecantikan, ia mengandalkan kosmetik impor untuk menunjang pekerjaannya. Karena banyak peminat inilah, maka ia membidik peluang di bidang usaha kosmetik. Ia pun berjualan kosmetik impor. Kosmetik impor ada yang ia beli langsung dari negara asalnya. Ada juga yang ia beli dengan berkeliling di pusat perbelanjaan di Jakarta. Ia rajin menyambangi berbagai toko resmi untuk mendapatkan penawaran harga yang menguntungkan. Sekali belanja di satu toko, ia bisa menghabiskan puluhan juta rupiah. Berbelanja dalam jumlah banyak membuat ia mendapat bonus dan diskon besar. Nilai berapa puluh juta, itu pasti nanti kita dikasih poin untuk belanja lagi produk di situ. Jadi bisa dibilang itu anggapannya nanti produk itu kan bisa kita jual lagi tuh. Nah itu kan jadi uang lagi. Jadi ya berputar-putar kita dari situlah.
Dan biasanya kita kalau misalnya belanja di counter, mereka kasih free gift itu kita bisa jual juga. Selain itu, Eva juga rajin mencari promo melalui situs resmi distributor kosmetik impor yang ada di Indonesia. Seperti hari ini, ia belanja total sekitar 5 juta rupiah. Diskon yang ia dapat 40%. Strategi ini mampu membuat Eva menjual lagi produknya dengan harga bersaing. Kosmetik impornya juga ia pasarkan lewat media sosial. Setiap harinya ada sekitar 40 pembeli lewat online. Media online kini menjadi kekuatan tersendiri untuk ajang berjualan. Pelanggannya banyak berasal dari luar Pulau Jawa, terutama di daerah di mana tidak ada agen resmi kosmetik impor. Pendapatan Eva cukup fantastis. Dengan modal awal 15 juta rupiah, kini Eva bisa menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Produknya ia jual mulai 250.000 hingga jutaan rupiah. Semua kosmetik yang ia jual, merek-merek kelas premium yang biasa dipakai selebriti dunia. Media sosial menjadi cara ampuh untuk menjalani bisnis produk kosmetik impor. Mulai dari membeli produk hingga menjualnya kembali, penjual memanfaatkan media sosial untuk mengurangi beban biaya produksi. Online shop itu punya kecenderungan menjangkau konsumen secara mobile. Ditambah dengan jalan-jalan di kota-kota besar tempat kita belanja kosmetik semakin padat, cari parkir susah. Kita lebih banyak menghabiskan waktu hanya untuk bersama keluarga atau untuk makan. Ya. Mengakibatkan orang memang memerlukan suatu akses. Sama seperti bank, orang akan bergeser menuju online, menuju mobile. Dan ketika belanja hanya jaraknya satu toko ke toko lain hanya lewat jempol, akan sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia adanya di daerah. Di Jawa ini stagnan. Peminatnya tinggi. Kian mudah pula mendapat produk kosmetik impor. Namun perlu diperhatikan bagi pembelinya. Produk impor yang masuk ke Indonesia harus terdaftar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk impor wajib memiliki surat keterangan impor agar produknya masuk dalam kategori legal. Tujuannya untuk menjaga keamanan penggunanya. Lucky Fitriani, Muhammad Saifuddin melaporkan untuk NET.